kelor atau bahasa latinnya Moringa oleifera ini merupakan tanaman asli India ya, yang biasanya tumbuh di daerah tropis atau subtropis termasuk di Indonesia. Nah sahabat, kelor ini banyak dibudidayakan di beberapa negara di belahan dunia ya, karena kelor ini ternyata mampu bertahan hidup di daerah yang panas atau tingkat kekeringannya itu tinggi, dan juga pada daerah yang sedikit bersalju gitu. Nah, manfaat kelor ini bukan hanya terletak pada daunnya, tetapi juga bisa pada bijinya, pada bunganya, bahkan pada akar pohon kelor ini. Namun pada video kali ini saya hanya akan fokus kepada manfaat dari daun kelor. Nah, sahabat, tahukah Anda bahwa kelor ini banyak disebut sebagai superfood ya, karena tergolong makanan yang punya banyak kandungan zat gizi, nutrien yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah yang pertama, dia mengandung 18 jenis asam amino, baik itu asam amino esensial ataupun juga yang non esensial gitu. Kemudian kelor juga mengandung 46 jenis ya antioksidan. Nah, kita tahu ya antioksidan ini menangkal radikal bebas sehingga tubuh kita itu bisa menjadi lebih sehat dan juga meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. Kemudian kelor ini mempunyai 36 komponennya, zat anti radang atau molekul anti radang di dalamnya, sehingga memang bermanfaat nanti untuk mengurangi reaksi radang pada tubuh kita. Selain itu juga dia ini banyak vitaminnya, kurang lebih ada 10 vitamin ya, terutama vitamin A, B1, B2, B3, vitamin C dan juga vitamin E. Dan selain itu juga mengandung 15 mineral ya, terutama yang paling banyak itu adalah kalsium, magnesium, zat besi, kalium, dan juga zinc. Dan nutrisi lainnya atau bahan aktif lainnya yang banyak terkandung pada kelor ini adalah omega 3, omega 9, omega 6, polifenol, dan banyak zat aktif lainnya. Nah, berikut ini adalah senyawa aktif pada kelor ya yang banyak ditemukan. Yang pertama ada tanin, flavonoid, polifenol, saponin. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, berikut ini adalah tabel kandungan gizi dari 100 gram kelor ya. Entah itu kelor yang berasal dari daun segarnya ataupun juga yang telah dikeringkan atau serbuknya gitu. Kita lihat memang di sini banyak proteinnya ya. Bahkan sampai 27,1 gram ya. Ada juga lemaknya, banyak vitamin, yang banyak itu juga vitamin C, kalsium, magnesium, kalium, zat besi, ginseng gitu. Nah, detailnya bisa Anda simak saja pada tabel berikut ini ya. Nah, ternyata dari tabel sebelumnya kita tahu bahwa ternyata berbeda antara kelor yang segar dan juga yang telah dikeringkan atau serbuk kelor. Nah, ini saya coba untuk membandingkan ya kandungan zat gizi kelor dengan bahan makanan lainnya. Yang pertama mulai dari pisang. Nah, ternyata pisang dibanding kelor ini, kelor ini mengandung 3 kali lebih banyak potasium dibandingkan pisang ya, dan 15 kali lebih banyak pada kesediaan serbuknya atau yang telah dikeringkan gitu. Kemudian dibandingkan wortel ini kelor mengandung 4 kali lebih banyak vitamin A, luar biasa ya. Bahkan yang keringnya itu bisa sampai 10 kali lebih banyak gitu. Kemudian untuk zat besi dibandingkan dengan bayam ya, ada kelor ini mempunyai 25 kali lebih banyak zat besi dibanding bayam. Itu baik itu kesediaan kering ataupun juga yang segarnya. Nah, ini menarik juga dibandingkan jeruk ya. Ternyata vitamin C-nya kelor itu 7 kali lebih banyak daripada jeruk, dan ini setengah atau sedikit lebih rendah ya pada kemasan atau sediaan yang serbuknya gitu. Nah, kemudian dibandingkan susu ya, kalsium pada susu. Nah, pada kelor segar ini 4 kali lebih banyak kalsium susunya, dan pada kemasan keringnya itu 17 kali lebih banyak kalsium gitu. Luar biasa ya kelor ini tuh. Kemudian yang terakhir ini dibandingkan dengan yogurt, ternyata protein dari kelor itu 2 kali lebih banyak dibandingkan protein pada yogurt, dan pada sediaan keringnya atau serbuk kelornya itu bahkan mengandung 9 kali lebih banyak protein dibandingkan yogurt gitu. Masya Allah ya, banyak sekali memang potensi manfaat dari kelor ini dilihat dari nutrisi yang terkandung di dalamnya.
Nah, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, kok beda antara daun yang segar dan juga yang telah dikeringkan kandungan zat gizinya. Ini saya coba untuk berasumsi ya, bahwa yang pertama, yang namanya kalau yang segar kan pasti ada kandungan airnya. Apabila dia dikeringkan kan airnya menguap, hilang gitu. Bahkan kan komponen air itu yang paling banyak di dalam tubuh makhluk hidup ya. Sehingga ketika dikeringkan itu masanya berkurang gitu. Jadi misalnya 100 gram kelor segar itu dikeringkan, itu mungkin beratnya setelah dikeringkan itu tinggal 25 atau 50 gram, karena airnya itu yang sebagian besar itu hilang gitu. Jadi kalau di compare memang itu mungkin yang 100 gram kering itu mungkin setara 300 atau 400 dari sediaan yang segar, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga pakar yang berpendapat bahwa ternyata dengan pemanasan itu memicu terjadinya degradasi atau penghancuran komponen-komponen atau struktur yang ada dalam daun kelor tersebut, sehingga terurai menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih kecil gitu. Kemudian yang ketiga juga ada yang berpendapat bahwa pemanasan itu memang merangsang atau memicu terjadinya reaksi-reaksi kimia yang sehingga ada komponen-komponen zat yang lebih dan juga ada juga yang terurai atau berkurang, seperti itu. Terus apa sih manfaat kelor ini untuk kesehatan tubuh manusia? Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menguraikannya, bukti-bukti atau hasil penelitian pada manusia ya. Yang pertama, memang manfaat kelor untuk sebagai anti diabetes ini banyak diteliti ya. Nah, dia ini berfungsi sebagai anti diabetes dengan cara yaitu menurunkan kadar gula darah postprandial ya. Jadi kalau kita makan terus itu diperiksa 2 jam setelahnya itu ternyata dia menurunkan kadar gula di 2 jam setelah makan itu gitu. Kemudian yang kedua mekanismenya adalah meningkatkan produksi insulin. Nah, insulin ini kan yang berperan untuk memasukkan gula ke dalam sel ya. Pada pasien diabetes itu ada ditemukan memang insulinnya itu yang rendah gitu. Kemudian juga ini bermanfaat untuk memperbaiki kadar lemak dalam tubuh gitu. Kita tahu ya, gula darah yang tinggi juga akan memicu banyaknya lemak-lemak jahat dalam tubuh kita, sehingga kelor ini berperan di situ menstabilkan ya, lemak jahatnya dikurangi kadarnya, lemak baiknya itu ditingkatkan kadarnya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga penelitian yang mencoba kelor ini sebagai krimnya untuk perawatan kulit dan ternyata bermanfaat sekali gitu. Satu, menurunkan produksi sebum atau lemak pada kulit ya, sehingga mengurangi terjadinya jerawat mungkin pada orang-orang yang banyak komponen minyak pada kulit wajahnya ya gitu. Terus juga menjaga kelembaban kulit, mengurangi peradangan ya pada kulit atau penyakit-penyakit kulit yang dipicu oleh peradangan berlebihan gitu. Terus juga mengurangi kerutan atau sebagai anti kerutan dan juga anti aging pada kulit tubuh manusia. Itu beberapa penelitian yang mengungkapkan manfaat kelor ini pada manusia. Kemudian ini manfaat kelor juga bagi ibu hamil dan menyusui gitu. Yaitu ternyata ini kelor ini dengan konsumsi kelor mampu meningkatkan kadar zat besi pada ibu hamil sehingga mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil yang tentunya akan berdampak pada kesehatan ibu dan juga janinnya gitu. Juga ini ternyata mampu untuk mengendalikan atau mengurangi tingkat stres pada ibu hamil, meningkatkan produksi ASI pada ibu yang menyusui serta meningkatkan berat badan bayi ya. Ternyata ibu-ibu yang konsumsi kelor dibandingkan yang tidak konsumsi itu memiliki rata-rata jumlah bayi yang cenderung lebih besar atau lebih berat ya dibanding dengan ibu-ibu yang tidak konsumsi daun kelor. Nah, selain pada manusia ternyata banyak penelitian yang mengungkap potensi manfaat kelor ini untuk beberapa penyakit kronik ya. Tadi kita sudah sebutkan tentang diabetes, terus juga untuk penyakit kardiovaskular atau jantung pembuluh darah ini. Ternyata kelor ini punya potensi untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar plasma kolesterol, trigliserida dan stres oksidatif sehingga mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Ini ternyata kelor ini membantu untuk menurunkan kerja dari enzim-enzim pada hati yang bisa memicu terjadinya penumpukan lemak tersebut gitu. Terus juga mengurangi kadar kolesterol dan juga sitokin ya yang menyebabkan peradangan pada hati gitu. Selain ini juga punya potensi ya sebagai anti kanker dengan cara memperbaiki sel-sel yang rusak akibat paparan berbagai hal ya. Dia membantu untuk memperbaiki sel dan juga meningkatkan apoptosis atau hancurnya sel-sel kanker pada tubuh manusia. Itu beberapa kesimpulan tentang potensi manfaat daun kelor, meskipun memang belum
cukup bukti pada manusia yang tadi saya uraikan itu beberapa yang sudah ada penelitiannya pada manusia gitu tentang manfaatnya sebagai anti diabetik, sebagai kosmetik atau untuk kulit dan juga pada ibu hamil dan menyusui. Nah, sahabat, kemudian ini adalah hal yang perlu Anda perhatikan ketika ingin mengkonsumsi daun kelor. Ketahuilah bahwa suhu yang terlalu tinggi itu pasti mempengaruhi vitamin atau zat-zat pada bahan makanan, sehingga memang kalau misalnya kita ingin mengkonsumsi daun kelor sebaiknya bukan dalam suhu yang terlalu tinggi ya, karena bahkan disarankan, itu ada peneliti yang menyarankan kalau kita ingin membuat sayur kelor itu cukup direbus ya selama maksimal 5 menit saja pada air yang telah mendidih. Jadi airnya mendidih dulu, terus masukkan kelornya, itu maksimal 5 menit saja gitu. Dan itu bisa kita konsumsi sebanyak 50 gram per hari, sudah cukup untuk mendapatkan manfaat dari daun kelor ini. Nah, selain itu juga tadi bagi Anda yang ingin mengkonsumsi dalam bentuk kering atau serbuknya, itu caranya sederhana ya. Daun kelor ini cukup dijemur ya, kurang lebih 2 hari, per harinya itu 10 jam dikena matahari langsung ya. Artinya wadah kelor terus dilapisi dengan kain ya, supaya mungkin daunnya tidak berserakan kemana-mana dan juga mengoptimalkan pengeringannya gitu. Itu bisa Anda lakukan. Setelah itu yang keringnya itu bisa di blender dan hasilnya nanti akan menjadi pecahan yang lebih halus atau menjadi serbuk kelor gitu. Nah, untuk serbuk kelor ini itu meskipun memang penelitian ini menunjukkan belum ada ditemukan efek toksisitas atau racun dari keracunan ya dari tanaman kelor ini, tapi peneliti memberikan rekomendasi kalau misalnya ingin konsumsi serbuk atau sediaan kapsul kelor itu maksimal 10 tablet per hari saja, atau satu tabletnya itu sekitar 500 mg, jadi sekitar 5 gram saja per hari untuk digunakan sebagai suplemen harian Anda. Itu sudah cukup gitu. Sebaiknya tidak melebihi itu ya, karena kita tidak tahu, mungkin pada jangka panjang itu ada punya potensi untuk menimbulkan masalah di kemudian hari kalau misalnya penggunaannya berlebihan. Oke, demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ya untuk selalu hidup sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi kelor ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.